Kemudian ada orang bilang Saudi kok berubah gitu. Nyari onta udah susah, nyari mobil banyak sekarang gitu. Ya. Nah akhirnya keluarlah informasi bahwa Arab Saudi resmi jadi negara ateis pada 2025. Ya. Mungkin ini ada orang yang ngelihatnya kok Saudi makin seperti sekarang gitu situasinya. Ini ada di mana infonya, Nil? Baik, ini tayang di Satu lagi terakhir, ya. ini terkait dengan Arab Saudi. Memang Arab Saudi itu beberapa tahun belakangan ini itu menjadi negara yang perubahannya luar biasa memang. Ya. Bukan dalam bentuk fisik saja, tapi juga dalam bentuk-bentuk yang lain, budaya dan lain-lain ya. Apalagi di kota kayak Riyadh, Jeddah, kalau kita pernah ke sana, itu udah, bahkan di Riyadh tuh udah ada bioskop, udah ada konser gitu, dan monumental sekali lah pembangunan di Saudi. Sudah ada artis yang datang untuk konser segala macam. Bahkan dia punya satu kawasan kota, tapi bukan PSN ini kayaknya, bukan PIK juga bukan. Bukan IKN juga. Ada kawasan yang super canggih gitu. Jadi di atas itu atapnya tuh ditutup, udah kayak kota impian kita di Disney gitu. Jadi nanti kendaraannya terbang. Lagi dibangun dengan jutaan dolar lah gitu. Nah, kemudian ada orang bilang Saudi kok berubah gitu. Nyari onta udah susah, nyari mobil banyak sekarang gitu. Ya. Nah, akhirnya keluarlah informasi bahwa Arab Saudi resmi jadi negara ateis pada 2025. Ya. Mungkin ini ada orang yang ngelihatnya kok Saudi makin seperti sekarang gitu situasinya. Ini ada di mana infonya, Nil? Baik, ini tayang di Facebook ya. Jadi kalau kita lihat ini semacam screen capture, ada perempuan Timur Tengah, kemudian dikasih capture resmi 2025 Arab Saudi akan memproklamirkan sebagai negara ateis gitu. Saya coba nyari informasi aslinya ya, artinya informasi asli yang berdasarkan narasumber yang kompeten, baik apakah itu kerajaan Arab Saudi, apakah itu dari informasi dari kedutaan besar atau dari kementerian atau lembaga-lembaga resmi di Arab Saudi. Dan ternyata itu nggak ada pernyataan seperti itu. Yang saya temukan justru adalah adanya undang-undang di Arab Saudi yang menegaskan bahwasannya melarang adanya promosi ideologi gitu ya. Jadi termasuk ateis itu kan bagian dari ideologi, orang yang kecenderungan untuk mempercayai sesuatu gitu ya. Dan dilarang karena mereka adalah mengacu kepada negara Islam. Dan bisa dipastikan setelah saya menemukan itu tidak ada, dan juga pernyataan-pernyataan di website resminya ketika saya translate, karena saya nggak bisa bahasa Arab Bang ya. Saya translate itu juga nggak ada informasi menggunakan keyword tertentu untuk melakukan pencarian di Google, juga nggak ada. Jadi yang saya tangkap adalah adanya opini banyak terkait Arab Saudi, terutama terkait adanya perubahan banyak kebijakan di Arab Saudi yang mulai membuka diri terkait tadi yang sampai disampaikan, ada udah mulai konser, perempuan sudah mulai bisa nyetir gitu ya. Dan lain-lain, adanya kesempatan-kesempatan yang sebelumnya tidak ada. Sebelumnya ditutup, sekarang udah mulai dibuka. Nah, beberapa kota di Arab Saudi juga sudah mulai kelihatan seperti kota lainnya di negara-negara lain gitu ya. Dan ini membuat sebagian kelompok khawatir gitu loh. Ada perubahan signifikan ini dianggap negara tempat adanya pusat tujuan umat Islam sedunia gitu ya untuk pergi ke sana, ini sudah mulai berubah gitu ya. Nah, disampaikanlah dalam bentuk meme ini. Ada perempuan disebut ateis karena ini hanya semacam ungkapan kekhawatiran publik ya, aku rasa ya. Jadi dalil dasarnya dia ateis itu nggak ada. Apalagi media sosial mulai berkembang, itu membuka ruang informasi semakin luas. Jadi ketika ada acara keluarga di sana, itu bisa diposting, diambil gambarnya, diposting dan dikasih narasi-narasi. Dan beberapa informasi kita sering berseliweran kan, ini loh konser di Arab Saudi gitu ya. Nah ini loh yang terjadi di Arab Saudi. Nah itu
dulu kita nggak mendapatkan informasi itu karena media sosial nggak meng-capture itu ya. itu. Dan sekarang udah terbuka. Nah, informasi yang lancar ini yang membuat opini seperti ini lahir gitu, keluar. Ya, gitu. ya. Jadi orang kayak kembali mengambil kesimpulan sendiri ya. Ya. Dan gambarnya ini memang wajahnya wajah ini ya. Wajah Timur Tengah gitu kan. wajah Timur Tengah, walaupun nggak tahu nih apakah di Saudi atau di Nggak tahu. di mana gitu ya. Tak bisa jadi AI dan lain-lain gitu Ya, ya. ya, Dan yang diposting oleh Cahaya Nusantara, nggak tahu nih Nusantaranya double S-nya 2, N-nya 2, A-nya 2 juga. Nusantara gitu ya. Dan caption yang ditulis di sini sebenarnya itu juga nggak nyambung. Ini ada Suliana ya. Itu nggak nyambung juga dengan di sini. Dengan tampilan yang Ya, digambarnya. screenshotnya dengan narasinya ini nggak nyambung. Jadi captionnya Nggak nyambung. Yang caption di sini itu cerita soal pencari kebenaran, soal filosofis Iya, lah, iya. soal ketuhanan dan lain-lain, menjelaskan soal ateis gitu ya. Jadi memang ateis itu kalau menurut informasi Kamus Bahasa Indonesia yaitu orang yang tidak percaya pada adanya Tuhan atau entitas ilahi. Ateis itu dari bahasa Yunani ya, atheos yang artinya tidak dan artinya tidak, theos artinya Tuhan. Jadi serius sekali ya tuduhannya. Iya. Jadi nggak ada Ka'bah kalau nggak ada Iya. Tuhan berarti ya. Padahal di undang-undang Arab Saudi itu kan mereka adalah negara Islam gitu. Makanya di wilayah haram itu Mekah Madinah itu kan nggak boleh selain Islam, non Islam nggak boleh ke sana gitu. Oke. Informasi bahwa 2025 Arab Saudi akan menjadi negara ateis langsung kita nyatakan hoax ya. Hoax. Oke. Karena kalau sampai jadi ateis 2025 Bang Asnil belum haji, ya kan? Iyalah, Repot banyak kan? ya. Masa kita haji di Pondok Gede sih ada sih ya. Udah gitu ada. Di Bang, asrama ada haji Bang Pondok Gede. di Blok M ini juga ada Bang, di atas Bang. Oh ada ya. Nah, satu lagi nih terkait dengan PPN 12%. Saya baru dapat informasi yang baru aja nih, update nih kita nih. Bahwa mana tadi beritanya ya? Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan bahwa kenaikan PPN 12% tetap akan berlaku bulan Januari 2025. Nah, Ya, jadi sebaiknya sosialisasi nih. nah, tapi ada syaratnya. Kebijakan ini berlaku dengan mengecualikan beberapa kelompok demi menjaga daya beli, yaitu kelompok masyarakat miskin, untuk kesehatan dan juga pendidikan. Jadi apakah harga obat akan naik? Ya, Itu ya. kesehatan kan? Apakah uang kuliah akan naik? Itu kan pendidikan. Nah, ini harus diperjelas lagi nanti. Ada jaring pengaman juga, subsidi segala macam yang kita sampai atau enggak ke orangnya, dan ini disampaikan oleh staf ahli Menteri Keuangan bidang ekonomi makro dan keuangan internasional Parjiono. Oke. Berarti untuk kelas bawah ya. Kelas-kelas menengah gimana? Nah, itu turun bawah dong. Kasihan nih kelas menengah bisa turun kelas. Dia nggak dapat bansos, dia nggak dapat keringanan, dia nggak dapat PKH, tapi hidupnya juga lebih berat. Ya. Mungkin dia gajinya di atas UMP, tapi misalkan gajinya 6 juta, 7 juta. Kelas menengah itu yang banyak korbannya sekarang. Iya, iya. Aduh. Oke, Berat. tetap semangat ya. Semangat. Kita Tapi serahkan. nunggu itu tadi petani udah. Ya. Apalagi tadi udah? Petani udah, nelayan udah, buruh udah, guru udah. Udah. Jurnalis siapa no? Jaksa juga udah kemarin. Oh, jaksa udah. Jaksa udah kan di DPR kemarin Hakim, kan. hakim. Hakim juga udah. Jurnalis kapan, Bang? Jurnalis, tinggal nunggu jurnalis ya. Ya. Mungkin kita bisa minta bisikan. Kameramen aman, Bang. Tenang. Nah, kita tunggu ya, Pak Prabowo ya. Ya. Semoga Bang Dasko. ya. Ya. Mayor Teddy. Ya. Dengar lah kita ini. Ya, Pak Sugiono, Bu Menkyu. Tolonglah APBN-nya digeser dikit. Oke.
Sip. Bang Asnil, thank you. Terima kasih Bang waktunya. Gaib. Sampai Semoga ketemu lagi minggu depan. apa yang kita bahas ini bermanfaat buat teman-teman semua yang mendengarkan maupun yang menonton kita di YouTube. Amin. Kita tetap serius untuk membenahi informasi yang salah, yang bohong, dan informasi hoax yang bertebaran di sekeliling kita. Karena harapan kita informasi itu harus sehat dan Anda mendapatkan informasi yang benar dan bermutu untuk kesehatan mental kita juga. Jadi terus dukung kita di program Viral Tapi Hoax, viralkan yang fakta dan bantah yang hoax. Saya Gaib Morto Sigit, sampai jumpa di Viral Tapi Hoax minggu depan. Viral